Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi kami dari video pembelajaran berikut ini. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Dr. Hasna Faiza dan Ibu Gina Jayanti Putri selaku dosen pengampu yang telah mengajar dan membimbing kami. Saya Hamidah. Di sini saya akan menjelaskan bab pertama tentang pengertian, kajian, dan produksi bunyi bahasa. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian bunyi bahasa. Istilah bunyi bahasa atau merupakan terjemahan dari bahasa Inggris tone yang artinya bunyi. Nah, bunyi itu terjadi dikarenakan adanya dua benda atau lebih yang saling bergesekan atau berbenturan. Nah, bunyi bahasa itu sendiri dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan lidah. Jadi bisa kita artikan bahwa bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang dapat membentuk gelombang bunyi, dan gelombang bunyi ini dapat diterima oleh telinga manusia. Di sini saya akan Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kajian bunyi bahasa. Kajian bunyi bahasa ini disebut sebagai fonetik. Nah, fonetik dapat didefinisikan sebagai kajian tentang bunyi bahasa, pembentukannya, frekuensinya sebagai getaran udara, dan cara penerimaannya oleh telinga manusia. Nah, selanjutnya, fonetik dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, fonetik artikulatoris, yang kedua, fonetik akustis, dan yang ketiga, fonetik auditoris. Yang pertama, kita masuk ke fonetik artikulatoris. Fonetik ini bisa disebut juga sebagai fonetik organis atau fonetik fisiologis. Fonetik ini mempelajari bagaimana sih cara kerja alat-alat bicara yang ada di tubuh manusia. Fonetik ini menyangkut produksi atau pembentukan bunyi bahasa oleh alat ucap manusia. Bagaimana bunyi itu dibuat dan bagaimana bunyi itu diucapkan, serta bagaimana bunyi bahasa diklasifikasikan berdasarkan artikulasinya. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu fonetik akustis. Fonetik akustis ini fonetik yang mempelajari berupa getaran udara. Dalam fonetik ini dikaji yang pertama frekuensi getaran bunyi, yang kedua amplitudo, yang ketiga intensitasnya, dan yang terakhir timbrenya. Fonetik ini sangat berguna untuk pembuatan telepon dan perekaman piring hitam. Dan yang terakhir kita masuk ke fonetik auditoris. Fonetik auditoris ini adalah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga manusia atau telinga kita untuk menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Nah, fonetik ini sangat berkaitan erat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya proses mendengar dan proses menyimak. Nah, selanjutnya produksi bunyi bahasa. Pada umumnya manusia berkomunikasi melalui bahasa lisan maupun tulisan. Komunikasi yang dilakukan dengan bahasa tulisan tidak melibatkan alat ucap, sedangkan komunikasi melalui bahasa lisan melibatkan alat ucap. Nah, proses terjadinya bunyi bahasa yaitu yang pertama ada proses aliran udara, yang kedua ada proses fonasi, yang ketiga ada proses artikulasi, dan yang terakhir ada proses oranasal. Saya Dwi Sartika. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan uraian fungsi dan cara kerja alat-alat ucap. 1. Paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk pernapasan dada. Dasarnya ialah mengalirkan udara yang disebut menarik napas, kemudian mengeluarkan udara yang disebut menghembuskan napas. 2. Pangkal tenggorokan atau laring. Pangkal tenggorokan atau laring berfungsi sebagai pintu klep yang mengatur pengawasan arus antar paru-paru, mulut, dan hidung. 3. Rongga kerongkongan atau faring. Fungsi utama adalah rongga kerongkongan sebagai salur makanan dan minuman dalam pembentukan bunyi bahasa, berperan sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar jika pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh faring disebut bunyi faringal. 4. Gusi atau alveolum. Gusi ini berfungsi sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator pasifnya adalah ujung lidah. Bunyi yang dihasilkan gusi disebut apicoalveolar. 5. Bibir atau labia. Bibir atau labia dibedakan atas bibir bawah dan bibir atas. Fungsi utama bibir adalah sebagai pintu penjaga rongga mulut. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir sebagai
artikulator pasif bekerja sama dengan bibir bawah sebagai artikulator aktifnya. Dapat juga bibir bawah sebagai artikulator aktif yang bekerja sama dengan gigi atas. Hasilnya disebut bunyi labiodental. 6. Lidah. Lidah berfungsi utama sebagai alat perasa dan pemindah makanan yang akan atau sedang dikunyah. Lidah dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, dan ujung lidah. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan dan klasifikasi bunyi bahasa. Yang pertama itu vokal, konsonan, dan semivokal. Vokal di sini adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi. Sedangkan konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Dalam hal ini terjadi artikulasi. Yang ketiga itu bunyi semivokal. Bunyi semivokal ini adalah bunyi yang secara teoritis masuk ke konsonan. Tetapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Selanjutnya yaitu bunyi nasal dan oral. Bunyi nasal atau sengau dibedakan dari bunyi oral berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Bunyi nasal dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui mulut, tetapi membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung. Sedangkan bunyi oral dihasilkan dengan jalan mengangkat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung, sehingga udara dari paru-paru keluar melalui mulut. Yang ketiga yaitu bunyi keras dan lunak. Bunyi keras dibedakan dari bunyi lunak berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara pada waktu bunyi mau diartikulasikan, disertai ketegangan kekuatan udara. Sedangkan bunyi lunak pada waktu diartikulasikan tidak disertai ketegangan kekuatan arus udara. Yang keempat yaitu bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang dibedakan dari bunyi pendek berdasarkan namanya bunyi tersebut diucapkan atau diartikulasikan. Vokal dan konsonan dapat dibedakan atas bunyi panjang dan pendek. Yang kelima yaitu bunyi nyaring dan tak nyaring. Bunyi nyaring dibedakan dari bunyi tak nyaring berdasarkan kenyaringan bunyi pada waktu terdengar telinga. Derajat kenyaringan itu sendiri ditentukan oleh sempitnya atau besar kecilnya ruang resonansi pada waktu bunyi itu diucapkan. Selanjutnya yaitu bunyi tunggal dan rangkap. Bunyi tunggal sendiri yaitu dibedakan dari bunyi rangkap berdasarkan perwujudan dalam suku kata. Bunyi tunggal adalah sebuah bunyi yang berdiri sendiri dalam satu kata. Sedangkan bunyi rangkap adalah dua bunyi yang bergabung dalam satu suku kata. Udah. G. Bunyi agresif dan ingresif. 1. Bunyi agresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. Bunyi agresif dibedakan lagi atas bunyi agresif pulmonik dan bunyi agresif glotalik. 2. Bunyi ingresif dibentuk dengan cara pengisap udara dalam paru-paru. Bunyi ingresif dibedakan atas bunyi ingresif glotalik dan bunyi ingresif pelarik.